Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya untuk membahas soal dan pembahasan uji kompetensi D3 ATLM. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas khusus untuk kimia klinik. Sebelum memulai pembahasan di soal pertama, sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman semua, apabila suara saya dirasa terlalu lambat, teman-teman semua dapat mengklik tanda titik 3 di pojok kanan atas dan mengatur kecepatan suara seperti yang teman-teman inginkan, sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Kemudian sebelum membahas soal, saya juga ingin selalu mendoakan agar teman-teman semua dapat dilancarkan di uji kompetensi nanti pada saatnya, dapat menjawab semua soal dengan lancar, dengan mudah, dan dengan jawaban yang benar. Baik, kita langsung saja menuju soal pertama. Seorang wanita dengan usia 55 tahun akan melakukan kemoterapi. Sebelum dilakukan, dokter ingin mengetahui nilai GFR-nya dengan pemeriksaan creatinine clearance. Pertanyaan soalnya, bagaimana cara pengambilan sampel pemeriksaan? Baik, kita bahas dulu ya teman-teman semua, bahwa GFR atau glomerulofiltrate rate atau dalam bahasa lainnya adalah LFG atau laju filtrat glomerulus. Ini dapat dihitung dengan dipengaruhi oleh usia, berat badan, jenis kelamin, dan kreatinin serumnya. Kemudian creatinine clearance untuk perhitungan EGFR ini dapat dilakukan dengan menampung urin 24 jam, di mana prosedur penampungan urin 24 jam adalah yang pertama kita tentukan harinya, kemudian di pagi hari tersebut urin yang pertama kali dikeluarkan saat bangun tidur atau urin pagi tidak ditampung atau dibuang. Kemudian urin yang berikutnya setelah urin pagi tersebut semuanya ditampung hingga 24 jam hingga di jam yang sama sesuai dengan pengeluaran urin pagi di hari yang sebelumnya. Kemudian kita kembali lagi ke soal. Jadi di soal ditanyakan bagaimana cara penampungan urin 24 jam untuk creatinine clearance, maka jawabannya adalah D. Sebelum menampung urin, kandung kemih dikosongkan tadi ya, seperti prosedur yang telah dijelaskan di slide sebelumnya, bahwa kandung kemih dikosongkan ini dengan cara tidak menampung urin paginya, kemudian ditampung urin 24 jam yang ditambah pengawet ya. Ditambah pengawet ini dengan pengawet yang paling baik sebenarnya adalah pengawet fisik ya, atau dengan suhu tertentu. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Seorang laki-laki dengan umur 45 tahun dengan keluhan obesitas dengan hasil pemeriksaan kolesterol total 300 mg per desiliter, trigliserid 180 mg per desiliter, HDL 45 mg per desiliter. Pertanyaan soalnya, berapa hasil pemeriksaan LDL dalam kasus tersebut menggunakan rumus Friedewald? Ya, kita ingat lagi rumus Friedewald ini adalah kolesterol total dikurang dengan total dari HDL ditambah trigliserid dibagi 5. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita menghitung trigliserid dibagi 5-nya dulu, kemudian ditambah dengan nilai HDL. Kemudian dari hasil operasi tersebut kita kurangkan dari kolesterol totalnya. Tetapi perlu diingat bahwa rumus Friedewald ini hanya dapat digunakan jika nilai trigliseridnya kurang dari 400 mg per desiliter. Jika jika lebih dari 400 mg per desiliter, maka rumus Friedewald ini tidak dapat digunakan. Oke, tadi kembali lagi ke soal ya, trigliserid dulu yang perlu kita operasikan. Bahwa trigliseridnya adalah 180 mg per desiliter, ini dibagi 5 dulu dapat hasil 36, kemudian ditambahkan dengan nilai HDL 45 dapat hasil 81. Kemudian kolesterol total ini dikurang dengan hasil operasi tadi 300 dikurang 81 ditemukan 219 mg per desiliter. Maka sesuai dengan soal tadi jawabannya adalah B, 219 mg per desiliter. Baik, kita menuju ke soal berikutnya. Seorang wanita dengan umur 22 tahun dengan hasil pemeriksaan sedimen urin dengan eritrosit 3-5
1/8 pandang, kemudian leukositnya lebih dari 10/8 pandang, epitel 3-5/8 pandang. Dokter mencurigai adanya ISK serta mengusulkan pemeriksaan kultur urin. Pertanyaan soalnya, jenis sampel urin yang diperlukan untuk pemeriksaan adalah yang urin seperti apa? Oke, kita sebelum menjawab soal ini, kita perlu bahas lagi, kita perlu review lagi bagaimana urin-urin itu dikategorikan. Jadi urin itu dapat dibagi menjadi waktu pengambilan dan cara pengambilan. Yang pertama, berdasarkan waktu pengambilan dapat dibagi menjadi 5 jenis, yaitu urin pagi, urin sewaktu, urin 24 jam, kemudian urin puasa, dan urin 22 jam postprandial. Ya, urin pagi ini adalah urin yang dikeluarkan pertama kali saat bangun tidur. Jadi urin pagi ini bukan berarti urin yang dikeluarkan pagi-pagi, tetapi yang pertama kali dikeluarkan saat bangun tidur. Ini adalah urin yang paling baik untuk menilai sedimen urin, karena di urin pagi ini diperkirakan akan banyak terdapat endapan-endapan yang dimana endapan tersebut terproses selama kita tidur. Kemudian urin sewaktu, ini adalah urin yang dapat dikerjakan sewaktu-waktu sesuai dengan permintaan. Urin sewaktu ini tidak perlu persiapan ya, dan hanya digunakan sebagai screening saja. Dan tidak dapat digunakan untuk diagnosa mutlak ya. Biasanya hanya sebagai screening, kecuali untuk memang beberapa item yang memang terdapat sebuah ketidaknormalan, seperti misalnya ditemukan Trichomonas vaginalis dalam urin sewaktu, itu dapat digunakan sebagai penegak diagnosa. Tetapi idealnya urin sewaktu ini hanya digunakan sebagai screening. Kemudian urin 24 jam ini telah dijelaskan sebelumnya ya, seperti dalam penampungan creatinine clearance, bahwa urin 24 jam ini cara penampungannya yaitu dengan mengosongkan kandung kemih saat pagi hari atau membuang urin paginya, kemudian menampung urin selama 24 jam dan disimpan di dalam suhu yang disarankan. Kemudian ada urin puasa dan urin 2 jam PP, ini adalah sebenarnya sebuah kesatuan, dan urin ini digunakan untuk screening diabetes. Kemudian selain waktu pengambilan, jenis urin dapat dibedakan berdasarkan cara penampungan. Ada urin kateter, urin midstream, dan urin suprapubik. Urin kateter ini digunakan untuk pasien yang memang menggunakan kateter dan tidak bisa berkemih dengan normal pada saat itu. Kemudian urin kateter ini dapat digunakan untuk kultur urin dan untuk pemeriksaan urin harian atau urin rutin ya. Untuk jika pemeriksaan urin rutin dan urinalisis untuk kultur ini diperiksa secara bersamaan, maka dari urin kateter ini dapat diambil untuk pemeriksaan yang mikrobiologis dulu atau kultur urin dulu, baru ditampung untuk urin rutinnya. Hal ini diupayakan untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Kemudian urin midstream. Jadi urin midstream ini dilakukan dengan cara membuang urin tanpa terputus, tetapi urin yang pertama dan terakhir itu tidak ditampung, tetapi tidak terputus ya. Urin yang pertama, urin keluar, sebelumnya mohon maaf, genitalia eksternanya dibersihkan dulu sebelum pengambilan, kemudian pasien tetap berkemih secara normal, tetapi yang pertama kali keluar itu tidak ditampung, kemudian menampung bagian tengahnya, dan sesaat sebelum berakhir berkemih tidak ditampung lagi. Ini paling aman sebenarnya urin midstream ini, karena memang diprediksi tidak terjadi kontaminasi bakteri. Jadi ini paling aman untuk urin yang aman untuk kultur bakteri dan pemeriksaan urin rutin. Oke, selanjutnya adalah urin suprapubik. Spesimen urin ini digunakan dengan menyuntikkan jarum di bagian abdomen langsung ke kandung kemihnya. Ini digunakan untuk kultur urin dan pemeriksaan sitologi. Urin suprapubik ini adalah urin yang paling bebas kontaminasi karena tidak melalui
saluran genitalia. Oke, kembali ke soal sebelumnya bahwa jenis sampel yang diperlukan untuk pemeriksaan kultur urin yaitu mid portion atau midstream tadi ya, dengan botol steril. Nah, untuk kalau di sini ada pilihan nih, ada dalam botol bersih dan kering. Ini hanya digunakan untuk pemeriksaan urin rutin. Kalau untuk pemeriksaan urin rutin tidak perlu dengan menggunakan botol steril. Cukup dengan menggunakan botol yang bersih dan kering. Tetapi untuk pemeriksaan kultur urin harus menggunakan botol steril. Kemudian seperti tadi dibahas sebelumnya, cara penampungan urin yang baik itu adalah midstream atau urin porsi tengah atau mid portion. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang dokter menyampaikan keluhan mengenai hasil pemeriksaan laboratorium. Kadar glukosa darah pasiennya yang tidak sesuai dengan diharapkan. Mohon maaf, saya ulang ya. Seorang dokter menyampaikan keluhan mengenai hasil pemeriksaan laboratorium. Kadar glukosa darah pasiennya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh dokter. Yang ditanya adalah apakah tindakan yang dilakukan oleh analis. Oke, jadi apakah harus mengulang pemeriksaan jika jika hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan keinginan dokter, ataukah mengulang pemeriksaan tapi dengan sampel yang baru, kemudian mengulang pemeriksaan besoknya tapi dengan kontrol, atau mengulang pemeriksaan sampel lama dengan kontrol, atau mengulang sampel pemeriksaan baru dengan kontrol ya. Jadi jika tidak sesuai dengan diagnosa dari dokter atau tidak sesuai dengan KU pasien, maka kita disarankan untuk mengulang pemeriksaan sampel yang lama dengan kontrol. Jika kontrol ini nanti sudah masuk, kita melaporkan kembali ke dokter. Tetapi jika kontrol ini sudah masuk tetapi misalnya masih tidak sesuai dengan diagnosa atau KU, kita dapat mengkonfirmasi ke bagian CAT 1230 ya. Oke, jadi yang perlu dilakukan adalah mengulang pemeriksaan sampel lama dengan kontrol. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang analis atas permintaan dokter akan melakukan pemeriksaan OGTT atau Oral Glucose Tolerance Test. Tindakan apa yang dilakukan oleh analis setelah pengambilan darah puasa? Jadi OGTT ini adalah kita memberikan pasien asupan glukosa setelah melakukan pengambilan darah puasa. Jadi hampir mirip ya dengan 2 jam PP, tetapi kalau 2 jam PP tidak ada peraturan berapa konsentrasi larutan glukosa yang harus diberikan. Kalau OGTT ini ada aturannya, yaitu dengan memberi pasien larutan glukosa 75 gram dalam 250 ml air. Jadi OGTT atau TTGO, toleransi tes glukosa oral ya, atau OGTT juga apa-apa, melibatkan pasien jadi puasa selama 8 jam, kemudian sebelum pemeriksaan pengukuran kadar glukosa darah sebelum minum larutan glukosa, dan pengukuran 2 jam setelah minum larutan glukosa dengan 75 gram untuk orang dewasa atau 1,75 gram per kilogram berat badan pada anak. Glukosa yang 75 gram tadi atau 1,75 gram per kilogram berat badan pada anak dilarutkan dalam 250 ml air dan diminum dalam waktu 5 menit. Oke, kemudian akan diambil darah 2 jam kemudian diukur kadar glukosa darahnya. Oke, selanjutnya seorang analis melakukan pemeriksaan urin dengan cari celup dan diperoleh hasil glukosa 2 positif. Kemudian dikonfirmasi dengan pemeriksaan metode Benedict, diperoleh hasil cairan berwarna merah bata. Pertanyaan soalnya, bagaimana hasil pemeriksaan berdasarkan pengamatan tersebut? Ya, kita review lagi ya untuk pemeriksaan Benedict. Kita lihat bareng-bareng ya. Walaupun tadi yang ditanya hanya merah bata, kemudian positif berapa sih, tapi kita perlu review lagi nih bagaimana cara pemeriksaan Benedict.
Jadi yang perlu dipersiapkan untuk pemeriksaan Benedik adalah reagen Benedik sebanyak 5 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang panjang ya, kemudian ditambahkan 8 tetes urin, kemudian diaduk dan dipanaskan di atas lampu spiritus atau lampu Bunsen dan mendidih selama 1-2 menit atau sampai mendidih. Tapi kalau dimasukkan ke dalam water bath, mendidih selama 5 menit. Kemudian dibiarkan dingin perlahan. Jadi tidak langsung dibaca, tetapi dibiarkan dingin perlahan dulu supaya warnanya terlihat dengan jelas. Jika negatif, maka akan terjadi warna biru saja atau tidak terjadi perubahan, masih warna Benedik asli. Kemudian traces ini warnanya hijau tapi jernih, kehijauan, jadi biru agak kehijauan, Tosca ya, warna Tosca tetapi tetap jernih. Ini diperkirakan kadar glukosa darahnya adalah kurang dari 0,5 gram per desiliter. Kemudian satu positif itu adalah dengan warna hijau atau hijau dengan endapan kuning keruh. Hijau keruh atau dengan endapan kuning. Diperkirakan kadar glukosa di dalamnya adalah 0,5 sampai 1 gram per desiliter. Kemudian yang 2 positif ini dengan warna kuning keruh. Diperkirakan kadar glukosa urinnya adalah 1 sampai 1,5 gram per desiliter. Kemudian warna orange ini adalah 3 positif dengan perkiraan kadar glukosa urin adalah 1,5 sampai 2 gram per desiliter. Dan 4 positif adalah warna merah bata dengan kadar glukosa urin diperkirakan lebih dari 2 gram per desiliter. Nah, ini dapat memperkirakan kadar glukosa di dalam urin. Karena dapat memperkirakan kadar, maka metode ini juga disebut dengan metode semi kuantitatif. Yang ditanya adalah jika warnanya merah bata. Ya, jika warnanya merah bata adalah sudah jelas ya bahwa warnanya adalah bahwa positifnya adalah positif 4. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pasien rawat inap di rumah sakit X terindikasi penyakit hepatitis. Berdasarkan hasil pemeriksaan mikroskopik urin berwarna kuning kecoklatan. Sklera mata pasien juga terlihat berwarna kekuning-kuningan. Setelah dilihat, kukunya ternyata juga berwarna kuning. Pemeriksaan apa yang paling tepat untuk pasien tersebut? Sudah jelas sekali ya di sini bahwa clue-nya adalah berwarna kekuning-kuningan dan ada hepatitis sudah pasti. Kalau kuning, apalagi mungkin kalau ada clue ikterik serumnya, maka sudah pasti adalah pemeriksaan bilirubin ya. Oke, kemudian soal berikutnya. Pasien datang ke laboratorium dengan membawa pengantar dari dokter bahwa dia harus melakukan cek sperma atau analisis sperma. Kemudian oleh analisnya disarankan agar pasien tidak melakukan kegiatan seks selama 3-5 hari. Setelah itu baru bisa dilakukan pemeriksaan sperma. Jarak waktu istirahat dan tidak boleh melakukan seks ini disebut dengan masa abstinensi ya. Ini tidak perlu analisa ya. Soal berikutnya, saat diberikan rujukan oleh dokter untuk memeriksakan spermanya ke laboratorium, Jimmy agak bingung, tetapi setelah diberikan penjelasan oleh analis yang bekerja di laboratorium tersebut, Jimmy menjadi paham. Akhirnya, 5 hari kemudian, Jimmy datang mengeluarkan sampel di laboratorium. Tetapi setelah diperiksa, ternyata tidak ditemukan adanya sel sperma dalam ejakulat tersebut. Pertanyaan, apa kesimpulan untuk sperma yang tidak mengandung sel sperma tersebut? Ya, jadi soal ini seperti yang clue-clue di video sebelumnya ya, bahwa ada kalanya kita tidak perlu membaca keseluruhan soal, kita hanya perlu membaca pertanyaan terakhir dari soal tersebut. Dan di soal ini pertanyaan intinya adalah tidak ditemukan sel sperma dalam ejakulat, sedangkan dari baris pertama sampai baris ketiga ini adalah vignette. Oke. Untuk menyimpulkan apa kesimpulan dari permasalahan sperma, kita ingat kembali bahwa
ketidaknormalan sperma itu ada 3 jenis ya, yaitu oligo artinya jumlahnya tidak banyak, kemudian asteno itu pergerakannya tidak normal, kemudian terato itu adalah terjadi kerusakan pada sel sperma, dan huruf A yang ada di depan itu menyatakan tidak ada. Jadi sebelum kita menyimpulkan, kita harus mengingat kembali bahwa volume normalnya sperma itu adalah 2-5 ml, kemudian viskositasnya itu banyak tetesan, kemudian pH-nya 7,2-8. Kemudian konsentrasi spermatozoa atau sel sperma dalam satu ejakulat itu adalah lebih dari 20 juta per mililiter. Kemudian hitung jenis spermatozoanya adalah lebih dari 40 juta per ejakulasi. Kemudian pergerakannya 50% bergerak lurus ke depan, morfologinya lebih dari 14% berbentuk normal, dan sel bulatnya kurang dari 1 juta per mililiter. Oke. Ini adalah beberapa istilah ketidaknormalan sperma. Pertama ada normozoospermi. Normo itu normal, zoospermia ini menemukan spermanya jika jumlahnya lebih dari 20 juta per mililiter, kemudian motilitasnya lebih dari 80% dan morfologi normalnya lebih dari 50%, maka dikatakan normozoospermia. Artinya dari jumlahnya ini normal, kemudian dari motilitasnya normal, kemudian dari morfologinya normal. Oke, di sini ada banyak. Kita ambil salah satu contohnya saja, terato. Terato kita kembali ke sini ya, terato berarti terdapat kerusakan nih. Terdapat kerusakan berarti ada yang kurang dari normal, yaitu morfologi selnya kurang dari 50. Kemudian teratozoospermia berarti tidak ada masalah dari segi jumlah dan motilitas, hanya ada masalah di teratonya saja, kerusakan morfologinya saja. Oke, kemudian yang agak panjang nih contohnya oligoteratozoospermi. Berarti oligo ini dari jumlahnya, dari sisi jumlah sperma ini kurang, yaitu kurang dari 20 juga, berarti kurang dari 50% morfologi yang rusak. Dan kemudian sudah cuma ada terato sama oligo, berarti motilitasnya normal. Oke, kemudian nekro. Di sini tidak ada. Nekro itu jika tidak ada sel sperma yang hidup. Kemudian ada dua istilah yang agak mirip, azoospermi dan aspermi. Kalau azoospermi itu berarti tidak ada spermatozoa yang hidup dalam sel sperma, zoo ya, tidak ada spermatozoa. Sedangkan aspermi ini adalah tidak ada cairan yang keluar saat ejakulasi. Jadi spermanya bukan spermatozoa ya, tapi cairan spermanya itu tidak ada. Jadi sudah dapat dipahami ya. Contoh satu lagi, astenozoospermia. Di sini cuma ada satu permasalahan, asteno, yaitu pergerakan. Berarti pergerakannya kurang dari normal. Dapat dilihat ya, motilitasnya kurang dari 50%. Kemudian jumlahnya dari segi jumlah normal lebih dari 20 juta per mililiter maksudnya, dan dari morfologinya juga normal lebih dari 50%. Semoga dapat dipahami ya untuk istilah-istilah ini. Jadi kembali lagi ke soal bahwa tidak ditemukan sel sperma, berarti azoospermia. Oke, kalau aspermia tidak ditemukan cairan semen dalam ejakulat. Oke, kita bahas nggak apa-apa deh, oligoteratozoospermia. Di sini oligo berarti jumlahnya kurang, kemudian terato adalah morfologinya yang kurang normal, kurang dari 50%. Kemudian ya itu saja. Kemudian oligozoo berarti hanya jumlahnya saja. Kemudian asteno ini hanya pergerakannya saja. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk bergerak, spermatozoa memerlukan energi. Apabila energi tersebut kurang atau sedikit terkandung dalam sperma, maka gerakan atau motilitas dari spermatozoa bisa terganggu. Energi tersebut adalah fruktosa. Apa yang menghasilkan fruktosa yang ada dalam sperma tersebut? Oke, maksudnya fruktosa ini berasal dari mana? Kita buka kembali. Jadi, organ reproduksi pria, komponen organ reproduksi pria itu terdiri dari beberapa, ada testis, kemudian epididymis dan ductus deferens.
Kemudian vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulboretra. Testis itu fungsinya adalah menghasilkan sperma dan mengeluarkan hormon testosteron. Kemudian epididymis dan ductus deferens, ini fungsinya adalah tempat mengeluarkan sperma dari testis. Jadi dari testis ini akan menuju ke epididymis. Mohon maaf ya, agak sedikit vulgar. Testis itu yang berbentuk bulatan. Kemudian epididymis adalah seperti kelenjar yang mengelilingi bulatan testis itu. Nah, jadi dari bulatan itu yang sperma yang dihasilkan oleh testis dari bulatan itu maka akan menuju ke kelenjar yang mengelilingi bulatan itu. Ya, jadi di situ adalah tempat keluarnya sperma dari testis. Kemudian tempat pematangan dan motilitas fertilitas sperma. Kemudian memekatkan dan menyimpan sperma. Jadi dari testis akan menuju ke epididymis dan ductus deferens. Kemudian vesicula seminalis menghasilkan fruktosa untuk makanan sperma, kemudian mengeluarkan prostaglandin yang merangsang saluran untuk membantu menyalurkan sperma, kemudian menghasilkan cairan semen. Kemudian ada kelenjar prostat, yaitu mengeluarkan cairan basa atau alkali yang menetralkan sekresi vagina yang asam. Jadi karena keadaan vagina itu adalah asam sehingga perlu cairan basa untuk menetralkan asam, dan cairan basa ini berasal dari kelenjar prostat. Kemudian memicu pembekuan semen untuk menjaga sperma tetap aman di dalam vagina pada saat penis dikeluarkan. Maksudnya pada saat sperma dikeluarkan dari penis maksudnya ini ya. Kemudian kelenjar bulboretra ini fungsinya adalah mengeluarkan mukus untuk pelumasan. Jadi kembali ke soal, yang menghasilkan fruktosa adalah vesicula seminalis. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Pada saat akan menyerahkan sampel sperma ke laboratorium, Dirga mendapat halangan, yaitu jalanan macet karena ada kecelakaan. Jalan itu adalah jalan satu-satunya menuju ke laboratorium. Kurang lebih 1,5 jam Dirga baru sampai ke laboratorium. Tindakan apa yang harus diambil oleh seorang analis apabila terjadi hal seperti ini? Jadi pasiennya adalah Dirga ya. Apakah menerima sampel, kemudian segera mengerjakan, apakah menolak sampel dan menyarankan datang kembali di lain waktu, apakah menerima sampel, mengerjakan semua parameter dan memberikan keterangan tentang sampel bahwa sampel mengalami penundaan 1,5 jam, atau menerima sampel, mengerjakan parameter yang penting, dan memberikan keterangan. Ini mungkin yang kelima salah deh. Yang kelima adalah menolak sampel, saya rasa ya. Kita bahas dulu ya sebelum kita menentukan jawabannya. Menolak sudah ada. Oke. Karena di sini jawabannya adalah menolak sampel dan menyarankan datang di lain waktu. Kenapa? Ya, di sini mengapa ditolak? Karena sudah kurang lebih 1,5 jam ya Dirga baru sampai ke laboratorium, sehingga beberapa parameter pemeriksaan sperma menjadi tidak valid hasilnya. Seperti contohnya viskositas itu harus segera diperiksa. Jadi tidak valid jika 1,5 jam kemudian baru sampai di laboratorium untuk mengantarkan sperma. Oleh karena itu sekarang sudah lebih baik ya bahwa pengeluaran sperma itu harus dilakukan di laboratorium tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian soal selanjutnya, pada waktu praktikum kimia klinik, Aurel menambahkan regen Schlesinger dan Lugol pada urinnya. Setelah dilakukan penyaringan, terlihat adanya fluoresen warna hijau pada urin tersebut. Pertanyaannya, pemeriksaan parameter apakah yang dikerjakan Aurel tersebut? Ya, jadi cukup ya bahwa yang ditanyakan adalah Schlesinger itu merupakan pemeriksaan apa sih? Kayak kita bahas lagi ya. Jadi ini saya review ada beberapa pemeriksaan, yaitu urobilin, kemudian bilirubin, dan urobilinogen. Oke, kita bahas satu-satu. Cara kerja pemeriksaan urobilin urin adalah
2-4 tetes regen Lugol dimasukkan ke dalam 5 ml urin, kemudian didiamkan selama 5 menit, kemudian ditambahkan dengan 5 ml regen Schlesinger, kemudian disaring dan dibaca pada latar belakang pada suasana gelap, kemudian di situ akan dilihat fluoresensnya. Jika positif maka akan terjadi fluoresens yang berwarna hijau, kehijauan. Kemudian pemeriksaan bilirubin urin. Cara kerjanya adalah 5 ml urin ditambahkan dengan 5 ml regen BaCl2 10%, kemudian dicampur, kemudian disaring, dan kertas saring yang berisi presipitat diangkat dari corong, kemudian dibuka lipatannya, ditaruh mendatar di atas corong sampai agak bening, kemudian ditambahkan dengan 2-3 tetes regen Fauchet. Jika positif maka akan terjadi warna kehijauan, jika negatif maka tidak terjadi warna kehijauan di sekeliling endapan yang ada di kertas saring itu. Kemudian untuk pemeriksaan urobilinogen urin, yaitu dengan menggunakan 10 ml urin ditambahkan dengan 1 ml regen Ehrlich, kemudian dicampurkan dan dibiarkan 3-5 menit, tetapi tidak boleh lebih lama dari 5 menit. Jika negatif maka akan berwarna merah samar, jika positif maka akan tampak merah sekali seperti buah ceri. Kemudian ada pemeriksaan keton urin juga, yaitu dengan cara 5 ml urin ditambahkan dengan 1 gram regen Rothera, kemudian ditambahkan dengan amonium hidroksida 1-2 ml, amonium hidroksida pekat maksudnya 1-2 ml, kemudian dilihat jika terdapat warna cincin ungu di tabung reaksinya maka positif. Jika tidak terdapat cincin ungu dan hanya terdapat cincin merah yang mana tersebut itu adalah negatif. Oke, kemudian kembali lagi ke soal. Tadi kita hanya review ya, siapa tahu nanti keluarnya adalah urobilinogen, kita nggak tahu juga. Maka walaupun soalnya hanya Schlesinger, kita tetap perlu bahas satu persatu. Dari penjelasan tadi kita dapat simpulkan bahwa Schlesinger itu adalah pemeriksaan untuk item urobilin maksudnya, urobilin ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kemudian ke soal selanjutnya. Bila spesimen urin tidak segera diperiksa, bakteri akan merubah ureum menjadi pH urin yang basah, sehingga sedimen urin akan lisis dan morfologinya bisa berubah. Pengawet apa yang terbaik untuk mengawetkan sedimen urin? Oke. Ini juga kita perlu bahas satu persatu ya. Pengawet urin itu ada beberapa, ada toluen, kemudian timol, formaldehid atau formalin 40%, dan asam sulfat pekat. Nah, ini dari masing-masing pengawet urin ini memiliki kelebihan dan kekurangan atau peran tersendiri. Yaitu yang pertama, toluen ini sebenarnya adalah pengawet universal ya, artinya sebenarnya dapat digunakan untuk mengawetkan beberapa pemeriksaan urin, tetapi selain toluen ini memiliki kelebihan masing-masing dan lebih baik daripada toluen itu sendiri gitu. Jadi toluen itu paling baik dipakai untuk pemeriksaan glukosa, kemudian aseton dan asam asetoasetat. Kemudian timol memiliki daya seperti toluen. Kemudian formaldehid ini baik dipakai untuk mengawetkan pemeriksaan sedimen urin, dan asam sulfat pekat dipakai untuk menguatkan urin untuk menetapkan kuantitatif kalsium, nitrogen, dan zat anorganik dalam urin. Jadi pengawet terbaik untuk sedimen urin adalah formaldehid atau formalin 40%. Oke, selanjutnya proses pembentukan urin diawali dari penyaringan darah. Tiap 1 menit disaring 1 liter darah yang akan menghasilkan filtrat. Di mana proses penyaringan darah itu terjadi? Oke, kita perlu bahas. Saya sharing ya ke teman-teman bahwa ini adalah satu ginjal terdiri dari triliunan unit terkecil dari ginjal. Jadi kita bayangkan seperti kulit kita terdiri dari begitu jutaan kuadran triliun sel. Begitupun dengan ginjal. Ginjal ini tersusun dari miliaran nefron atau unit terkecilnya. Nah, nefron itu kalau dibuka bentuknya seperti ini. Ya. Jadi ini urin itu sebenarnya dari darah, dari plasma.
urin adalah terbentuk dari plasma ya. Jadi ketika darah kotor, oke, kita sebelum bercerita lebih lanjut, kita sama-sama sepakat ya bahwa bahwa ginjal fungsinya adalah untuk menyaring darah katanya. Bagaimana itu bisa terjadi? Jadi darah itu masuk ke dalam ginjal, kemudian masuk ke dalam nefron. Ya, nefron kita buka seperti ini. Jadi tadi darah masuk nih, darah yang kotor tadi masuk ke bulatan ini, namanya glomerulus. Glomerulus itu seperti saringan. Jadi fungsinya adalah menyaring. Kemudian setelah darah disaring, ini zat-zat yang masih diperlukan kembali oleh tubuh, dia akan tidak lolos dari saringan. Maksudnya tidak menuju ke tahap berikutnya, tetapi dikembalikan lagi ke tubuh gitu. Makromolekul di sini seperti glukosa dan protein maka akan tersaring dan tidak lolos ke dalam urin. Artinya akan kembali lagi ke tubuh selama glomerulus ini baik-baik saja. Glomerulus ini seperti apa ya? Saringan ya. Kemudian di glomerulus ini dilindungi oleh kapsula Bowman di dalam glomerulus. Kemudian akan menuju ke saluran berikutnya, yaitu tubulus contortus proximal. Kemudian dari tubulus contortus proximal ini akan menuju ke lengkung Henle yang lebih kecil. Kemudian di sini di tubulus contortus proximal ini terjadi urin primer. Kemudian atau urin yang masih belum terlalu jadi ya. Kemudian menuju ke tubulus contortus distal atau tubulus contortus yang sebelah kiri, proksimalnya sebelah kanan, distalnya sebelah kiri, akan menjadi urin sekunder dan masuk ke tubulus collectivus. Kolektif ya, artinya urin yang sudah jadi ini keluar. Nah, di sinilah tubulus collectivus ini nanti akan menuju ke sini. Ya, ke ini. Ke saluran ini, kemudian nanti urin akan keluar. Jadi di mana proses penyaringan darah itu terjadi? Di glomerulus. Nah, kemudian tadi ya, ini tubulus collectivus ini untuk fungsi augmentasi atau pengumpulan. Selanjutnya, asam urat dalam plasma darah dapat menjadi indikasi adanya penyakit atau gangguan metabolisme pada tubuh. Kadar asam urat yang tinggi atau hiperurisemia dapat disebabkan oleh rendahnya enzim urikase yang merubah asam urat menjadi alantoin sehingga asam urat menumpuk di dalam tubuh. Pembentukan asam urat dalam tubuh disintesis dari sekelompok makanan yang banyak mengandung senyawa apa? Masya Allah, ini gampang sekali ya. Ya, semoga nanti ukom soalnya gampang-gampang ya. Oke, kita ingat kembali bahwa jadi ketika kita makan makanan itu ada DNA atau RNA makanan tersebut yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian dari DNA atau RNA tersebut terdiri dari adenosin dan guanosin. Kemudian dari adenosin tersebut akan dipecah menjadi hiposantin. Hiposantin dengan bantuan santin oksidase akan menjadi santin. Sedangkan dari guanosin ini langsung menjadi santin. Nah, inilah yang menjadi asam urat. Saya agak agak ada yang tertinggal ya. Jadi DNA atau RNA ini terdiri dari basapurin dan basapirimidin. Nah, basapurin ini terdiri dari adenosin dan guanosin. Kemudian basapirimidin itu terdiri dari sitosil dan urasil. Jadi jadi asam urat itu awalnya adalah basapurin yang di dalamnya ada adenosin dan guanosin. Kemudian tadi sudah saya ceritakan. Jadi kembali lagi ke soal bahwa pembentukan asam urat adalah disintesis dari senyawa purin. Oke. Kemudian soal berikutnya, gula darah atau glukosa merupakan sumber energi satu-satunya bagi aktivitas sel-sel susunan syaraf pusat. Oleh karena itu, kadar glukosa darah ada batas bawahnya. Apabila kadar glukosa darah rendah dalam jangka waktu yang lama, maka tubuh akan mengkatabolisme glikogen. Apabila glikogen jaringan sudah habis, untuk dipertahankan kadar glukosa dalam batas normal, maka tubuh akan melakukan, kita bahas satu persatu.
Glikolisis adalah pemecahan glukosa menghasilkan energi. Nih jadi glukosanya dilisiskan. Glukosa dilisiskan untuk menghasilkan energi. Kemudian glikogenesis. Molekul glikogen glikogen itu adalah glukosa yang sudah disimpan di dalam jaringan tubuh. Dalam bentuk molekul. Molekul glikogen dirubah kembali menjadi glukosa darah. Jadi ketika keadaannya mengkhawatirkan ya, tubuh merasa kekurangan glukosa nih, juga bisa terjadi glikogenolisis. Molekul glikogen yang sudah yang ada dalam tubuh akan dipecah menjadi gula darah. Kemudian gluconeogenesis glukosa. Gluko itu glukosa, neogenesis, genesis ini sintesis ya. Jadi Jadi gluconeogenesis ini adalah sintesis atau pembentukan molekul glukosa baru dari sumber-sumber selain karbohidrat. Kalau yang ini tadi seperti glikogenolisis ini sebenarnya dari molekul-molekul karbohidrat ya, tapi kalau gluconeogenesis selain dari karbohidrat. Kemudian glikogenesis, jadi pembentukan glikogen dari glukosa. Jadi sebenarnya muter-muter di situ aja. Yang ini glikogen dipecah jadi glukosa, kemudian yang ini pemecahan glukosa, atau kalau glikogenesis ini glikogen dari glukosa gitu. Glikogenolisis, jadi glikogen dipecah jadi glukosa untuk menyediakan energi segera dan untuk mempertahankan kadar glukosa darah gitu. Kemudian jadi apabila glikogen dalam jaringan sudah habis, glikogennya di jaringan itu sudah habis, nggak ada lagi untuk dipertahankan. Untuk dikeluarkan gitu, untuk diproses menjadi cadangan energi tubuh, maka untuk mempertahankan kadar glukosa dalam batas normal, tubuh akan melakukan gluconeogenesis, sintesis glukosa tetapi bukan dari sumber karbohidrat ya. Bisa jadi dari lemak atau dari protein. Kemudian ke soal berikutnya, pada kasus hipoksia ini kekurangan oksigen ya. Oksigen yang dipasok oleh darah ke sel atau jaringan tidak akan mampu atau tidak akan cukup untuk kebutuhan metabolisme normal tubuh, sehingga tubuh akan kekurangan energi. Hal ini ditandai dengan perasaan lelah, letih, lesu, lemah. Dalam keadaan tersebut bisa menyebabkan pingsan atau koma. Pada kasus hipoksia, maka sebagian glukosa akan dikatabolisme menjadi. Oke, kita kembali lagi ke pelajaran SMA. Jadi, respirasi itu ada dua jenis, respirasi aerob dan anaerob. Pada soal ini, hipoksia ini kekurangan oksigen, maka respirasinya menjadi respirasi anaerob, di mana respirasi anaerob ini terjadi dua jenis, yaitu fermentasi, dapat menjadi fermentasi asam laktat atau fermentasi alkohol. Saya ingat banget penjelasan guru SMA saya tentang respirasi anaerob ini. Jadi awalnya itu akan sumbernya adalah glukosa ya, kemudian akan terjadi glikolisis, terjadi pelepasan 2 ATP dan 2 NADH, kemudian akan terjadi fermentasi. Kenapa terjadi fermentasi? Karena tidak ada oksigen di dalamnya. Oke, kemudian fermentasi ini ada dua jenis, fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Kalau fermentasi asam laktat dari 2 pirufat ini yang terbentuk dari glikolisis, pemecahan glukosa dengan 6 molekul karbon akan menjadi 2 molekul asam pirufat. Ini akan jika difermentasi dengan bantuan 2 NADH dan melepaskan 2 NAD+, ini akan menghasilkan 2 molekul asam laktat dengan 3 atom karbon. Dan jika masuk ke dalam siklus fermentasi alkohol, maka dengan bantuan karbon dioksida ini akan menjadi 2 asetaldehid dengan bantuan 2 NADH dan melepaskan 2 NAD+ akan menjadi 2 etil etanol. Saya ingat penjelasan
guru saya ketika SMA, kenapa ketika kita kekurangan oksigen badan kita tuh sakit-sakit gitu, karena disitulah terjadi respirasi anaerob, otot kita tuh jadi pegel-pegel karena terjadi penumpukan asam laktat di dalam otot. Nah, asam laktat itu yang menjadikan otot kita itu pegel-pegel gitu. Jadi pada kasus hipoksia, sebagian glukosa kan dikatabolisme menjadi laktat. Oke. Kalau pirufat ini berarti respirasinya aerob ya. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Diabetes mellitus adalah segolongan penyakit yang disebabkan oleh ketidaksempurnaan penyerapan glukosa oleh jaringan. Kadar glukosa darah menjadi tinggi sehingga ambang ginjal terlampaui dan glukosa muncul dalam urin. Ya, tadi yang seperti soal sebelumnya ya, saya jelaskan bahwa makromolekul seperti protein dan glukosa itu akan tersaring oleh ginjal di bagian glomerulus. Hormon yang berperan dalam penyerapan gula oleh jaringan adalah jadi ada beberapa hormon yang mempengaruhi kadar glukosa darah, yaitu glukagon, kemudian hormon GH atau growth hormone, kemudian ACTH, insulin. Itu akan mempengaruhi kadar glukosa darah. Nah, untuk insulin sendiri, ini adalah fungsinya untuk menurunkan kadar glukosa darah ya. Setelah kita mengasup glukosa atau mengkonsumsi glukosa dalam tubuh, maka glukosa dalam tubuh akan terjadi peningkatan. Dengan pelepasan insulin ini, maka glukosa akan kembali normal. Nah, berbanding terbalik dengan kerja insulin, glukagon ini ketika kadar glukosa turun, maka dengan bantuan glukagon, glukosa dikembalikan pada posisi normal. Jadi ada kalanya glukosa kita lagi drop nih, maka glukagon lah yang bekerja di situ. Diabetes mellitus. Ini yang soal tadi ya. Di sini saya beri keterangan bahwa caranya adalah memberikan sinyal pada sel lemak, otot, dan hati untuk mengambil glukosa dari darah, kemudian mengubahnya menjadi glikogen, yang mana tadi di soal sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa glikogen adalah gula yang tersimpan dalam otot atau jaringan-jaringan tubuh, di sel otot, trigliserid di sel lemak, dan keduanya di sel hati. Oke, kemudian soal berikutnya. Tuan ST dengan umur 50 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan lemah, haus. Pada pemeriksaan fisik didapat tekanan darah 80/65 mm Hg. Ini rendah ya. Nadinya 120 kali per menit maksudnya. Lemah dan dalam, nadinya lemah dan dalam. Kemudian muntah, mukosa mulutnya kering, kemudian tirgornya menurun, kemudian kesadarannya apatis, tidak sadar ya. Kulitnya dingin, kemudian matanya cekung, berat badannya 50 kg, hasil laboratorium kaliumnya adalah 2,9 mili ekivalen per liter, kemudian natriumnya adalah 123 mili ekivalen per liter. Jadi kita baca soal panjang-panjang, ternyata clue-nya ada cuma di sini. Apa penyebab gangguan dari Tuan ST? Oke, kita ini aja berpatokan ke sini bahwa kaliumnya adalah 2,9 mili ekivalen per liter dan natriumnya 123 mili ekivalen per liter. Di mana nilai normal kalium itu adalah 3,5 sampai 5,1 milimol per liter. Kemudian natrium adalah 136 sampai 145. Jadi di sini kaliumnya rendah, kemudian natriumnya juga rendah. Kemudian tadi soalnya kaliumnya turun, natriumnya turun, tensi turun, nadi rendah. Jadi pasti jawabannya adalah kekurangan cairan. Kekurangan cairan karena berlebihan muntah. Di sini mukosa mulutnya kering ya. Di sini sudah tidak sadar pasiennya. Oke, kemudian soal selanjutnya. Diketahui terdapat pasien melakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil warna urin menjadi lebih gelap, sedangkan feses lebih terang. Pada darah, terdapat kelebihan bilirubin dalam sirkulasi darah, serta penumpukan pigmen empedu pada kulit sehingga kulit pada pasien terlihat menguning. Dokter mengeluarkan prognosis bahwa pasien menderita kolestasis.
yaitu merupakan keadaan akibat kegagalan produksi dan atau pengeluaran empedu. Lamanya penderita kolestasis dapat menyebabkan gagalnya penyerapan lemak dan vitamin A, D, E, K oleh usus. Juga adanya penumpukan asam empedu, bilirubin, dan kolesterol di hati. Dokter meminta analis untuk melakukan pemeriksaan. Sebagai seorang analis, pemeriksaan apa saja yang tepat dalam kondisi pasien tersebut? Ya, sudah jelas ya di sini pasiennya mengalami gangguan produksi atau pengeluaran empedu. Oke, kita bahas. Jadi, di sini clue-nya adalah urinnya gelap, kemudian fesesnya terang, pigmen empedu pada kulitnya menguning, kemudian penumpukan asam empedu, bilirubin dan kolesterol di hati, kemudian kolestasis yaitu kegagalan aliran cairan empedu masuk ke dalam usus dalam jumlah yang normal. Secara klinis, kolestasis dapat didefinisikan sebagai akumulasi zat-zat yang diekskresikan ke dalam empedu seperti bilirubin, asam empedu, dan kolesterol di dalam darah dan jaringan tubuh. Jadi yang harusnya bilirubin, asam empedu, dan kolesterol dari empedu ini masuk ke dalam usus, di sini akan terbawa ke dalam aliran darah dan jaringan tubuh. Jadi ya pasti karena terjadi di empedu pasti ada gangguan fungsi hati, yaitu fosfatase alkali, gamma GT, bilirubin total, dan bilirubin direct. Oke. Oh ya, kenapa bukan OTPT? Kenapa bukan enzim OTPT? Kenapa kok gamma GT, ALP, kemudian bilirubin? Ya karena di sini gangguannya adalah gangguan empedu, sedangkan OTPT ini mengarah ke gangguan hati. Jadi kalau gangguan empedu lebih spesifik ke ALP, gamma GT, bilirubin total, dan bilirubin direct. Oke. Soal berikutnya. Seorang ingin memeriksa SGOT, SGPT. Ternyata sebelum pengambilan sampel untuk pemeriksaan tersebut, pasien melakukan aktivitas fisik yang berat. Sebagai seorang analis, apa yang harus dilakukan dengan sampel tersebut ya? Jadi SGOT dan SGPT ini sangat dipengaruhi oleh keadaan pasien tersebut sebelum pengambilan darah. Jadi untuk pengambilan SGOT dan SGPT ini pasien tidak boleh terengah-engah, kemudian tidak boleh capek gitu. Jadi misalnya pasien tersebut habis lari-lari kemudian atau jalan dalam jarak yang jauh, pasien tersebut harus istirahat dulu karena ini sangat mempengaruhi kadar SGOT dan SGPT. Maka jika ada pasien yang seperti ini, kita boleh menolak sampel dan memberikan penjelasan sebelum dilakukan sampling. Jadi boleh untuk mengarahkan pasien agar istirahat dulu atau diambil sampel keesokan harinya ketika pasien memang tidak setelah melakukan aktivitas fisik yang berat. Oke, soal berikutnya. Oh, sudah selesai? Ya. Oke, ternyata sudah selesai. Demikian pembahasan soal-soal prediksi UKOM untuk D3 di bidang kimia klinik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sukses terus UKOM-nya, semoga mendapatkan hasil UKOM yang terbaik, dan jangan lupa tetap saksikan video-video yang lainnya yang insya Allah akan di-upload beberapa waktu ke depan. Ada bakteriologi, kemudian parasitologi, dan lain-lain. Untuk masukannya saya sangat dengan terbuka untuk menerima masukan dari kawan-kawan via komen ya. Ditunggu. Terima kasih.